Hari ini saya minta maaf pertama karena seharusnya kita mulai jam 8 karena saya di jam 8 ada pelatihan dengan guru-guru di Kota Lok Swame. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mulai lebih cepat. Ini gabung yang kelas Ibu Sofi mungkin bisa mengajak teman-teman di kelas Nahrasiah untuk bergabung ya di grup diajak karena ini materi kita nggak lama, nggak banyak Bapak Ibu karena ini kan terus continue dia. Dari kemarin dari JP, ATP, TP, ATP kemarin sudah dilakukan asesmen awal ya. Dari asesmen awal tersebut gunanya hari ini kita akan menentukan berdasarkan asesmen awal tersebut kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukannya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Silakan Pak Arwan Junaidi memimpin doanya. Baik Pak, terima kasih kepercayaannya amanahnya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan kita pada kali ini sama-sama dilancarkan. Mari kita berdoa, membacakan umul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Kadir, mudah-mudahan acara kita hendaknya lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwan. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi materi hari ini kita nggak banyak materinya sebenarnya, cuma kita menyeluruskan saja dari yang pertama dari materi kemarin ke hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat apa itu TP, ya TP, bagaimana bentuk TP dan bagaimana cara menyusun TP. Bapak Ibu sudah ada di LK masing-masing, sudah di di modulnya sudah diberikan, ya sudah diberikan contoh-contoh dan sudah diberikan materi. Cuman di sini saya cuma meluruskan Bapak Ibu bagaimana menyusun TP tersebut, KKTP tersebut. Oke, Bapak Ibu, saya akan melakukan share screen. Oke, Bapak Ibu, ada KKTP, dengan kata lain kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu di KKTP ini pada dasarnya kita dari TP sudah menuliskan, sudah menumpukan TP. Di TP sekarang sudah kita tuliskan ATP. Dari ATP tersebut kita ingin melihat apakah kriteria kita yang kita turunkan di ATP di TP tersebut tertuntas atau tidak. Jadi apa hubungannya dengan yang kemarin, yang di asesmen awal. Jadi asesmen awal nanti, yang asesmen awal yang sudah kita lakukan kemarin, yang dibagikan beberapa kategori, apakah dia 3 kategori, 3 kelompok ataupun lebih,
itu nanti kita buat KTP tersebut berdasarkan kategori tersebut. Jadi kategori yang sudah kita bagikan di asesmen awal. Jadi asesmen awal kemarin memberi informasi kepada kita bahwa pada saat kita tes nanti anak, pada saat kita evaluasi anak, kita juga menuju ataupun berdasarkan kepada 3 kelompok ataupun 4 kelompok yang sudah kita buat di asesmen awal. Jadi artinya apa? KKTP ini menjadi dasar bagi kita dalam membuat soal, kita membuat bentuk asesmennya, ya dikatakan tuntas, seberapa tuntasnya, ada berapa anak yang tuntas di TP-nya ataupun ada berapa anak yang tidak tuntas di TP-nya. Itu dasar kita lah berdasarkan KKTP ini. Jadi Bapak Ibu, KKTP ini akan menjadi pedoman nanti Bapak Ibu dalam mengevaluasi anak. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada KKM, kriteria ketuntasan minimal yang seperti di kurikulum K13 atau kurikulum KTSP. Untuk kurikulum Merdeka tidak ada lagi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi bagaimana dilihat anak tuntas itu berdasarkan KKTP yang kita susun. Jadi masalah nanti pakai nilai 70 misalnya KKM atau 75 ataupun 65 KKM yang dulu dipakai di kurikulum K13 atau KTSP, di kurikulum Merdeka itu tidak dipakai lagi. Jadi panutan kita Bapak Ibu dalam menentukan kelulusan anak ataupun anak itu sudah berhasil didasarkan pada KKTP ini. Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kriteria ketuntasan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran ataupun KKTP. Yang selanjutnya menentukan teknik asesmen awal dan asesmen akhir. Kalau teknik asesmen awal sudah kemarin, ya. Dan akhir nanti kenapa? Antara awal dan akhir ini berkaitan. Awal bagaimana kita asesmenkan berapa kelompok yang muncul, akhir juga akan membawa, dia akan diberikan soal nanti kepada kelompok berdasarkan asesmen awal. Jadi istilahnya dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini tidak satu soal untuk ke 30 ataupun untuk ke satu kelas anak. Tetapi soal itu dibedakan berdasarkan kelompok yang sudah kita asesmenkan, asesmen pada awal. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi KKTP ini menjadi rujukan Bapak Ibu nanti dalam melakukan penilaian. Oke, kesempatan kelas sama seperti kemarin, ya masih menggunakan ini tampilkan kamera, ya, memberi ide dan lain sebagainya. Oke. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. Oke, Bapak Ibu, muaranya nanti KKTP ini di modul ada. Ya, di modul pembelajaran nanti akan ada KKTP yang di situ akan kita lihat KKTP tersebut berada pada bagian akhir. Kenapa? Nanti di modul itu akan terlihat seperti apa kriterianya. Oke, setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Artinya apa? Tidak sama antara satu sekolah Bapak Ibu dengan sekolah yang lain, ya, akan dan menggunakan alur tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu kemarin menganalisisnya sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu, ya, sesuai dengan asesmen awal, sesuai dengan minat belajar siswa Bapak Ibu. Maka alur tujuan dan modul tujuan pembelajaran pasti berbeda. Jadi kenapa demikian? Apakah perbedaan tersebut jadi masalah? Tidak. Kenapa? Karena di tujuan pembelajaran, di alur tujuan pembelajaran itu berdasarkan CP yang sudah Bapak Ibu susun, ya, TP yang sudah Bapak Ibu susun, kompetensinya sudah jelas di situ. Tinggal modul ATP-nya saja bagaimana mencapai TP itu sesuai dengan karakteristik peserta Bapak Ibu di sekolah yang telah Bapak Ibu tuangkan di dalam asesmen awal. Karena berbeda, oleh karena itu mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam angka kuantitatif
kualitatif sesuai dengan karakteristik. Ya, jadi apa? Ini saya mau copy paste ke sekolah A ke sekolah B, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tergantung pada sekolah Bapak Ibu. Ya. Ada tujuan pembelajaran, ya. Ada aktivitas yang tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tentukan, ada aktivitas pembelajaran seperti apa yang Bapak Ibu laksanakan, dan ada asesmen yang dilaksanakan. Jadi bentuk-bentuk itulah yang membuat tiga bentuk ini yang menjadi antara sekolah yang satu dengan sekolah lain berbeda. Oke, itu dasar dalam KTP-nya. Oke, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Jadi di TP, misalnya kita sudah menulis di fase A, siswa mengenal, peserta didik mengenal huruf hijaiyah, mengenal harakat, atau mengenal huruf hijaiyah bersambung. Nah, dari TP itu kita membuat asesmen, kita ambil indikatornya apa? Indikatornya ada apa kompetensi di situ, mengenal kata kompetensinya. Jadi pada saat di KKTP nanti kata mengenal itu harus muncul. Misalnya anak mengenal bagi siswa. Nah, ini kita sepakat dulu Bapak Ibu. Kalau kami di kelas narasiah kemarin kami sepakat bahwa ataupun saya mengarahkan bahwa untuk hasil asesmen awal itu kita bagi 3 kelompok. Yang pertama siswa berkembang, belum berkembang, siswa berkembang sesuai harapan ataupun sudah berkembang, dan siswa berkembang melebihi harapan ataupun mahir. Itu 3 kelompok itu yang kita ambil di asesmen awal. Minat apa? Misalnya minatnya belajar, bagaimana dia minat belajar? Apakah dia tertarik, tidak tertarik PAI misalnya, tapi dia tertarik pada mata pelajaran yang lain. Nah, bagaimana dia dibawa konteks PAI ini ke mata pelajaran yang lain. Yang kedua, dia tidak tertarik belajar di dalam ruangan. Dia harus belajar di luar. Berarti 2 kelas. Ya, silakan di bawah kelas, di luar kelas. Jadi apa? Minat itu juga diperhatikan. Kenapa? Nah, jangan sampai yang kita asesmen tersebut tidak sesuai dengan indikator, dengan kompetensi dan minat siswa dalam melakukan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu nanti akan membagi ya kata mengenal tadi, kompetensi mengenal tadi, dia akan kita lihat dalam pada anak dan satu kelas. Misalnya anak yang belum berkembang, tadi mengenal huruf harakat, mengenal huruf hijaiyah. Ternyata anak yang belum berkembang itu kita buat KTP, anak tersebut hanya mampu mengenal 10 huruf hijaiyah. Ya. Anak yang selanjutnya, anak yang berkembang sesuai harapan, dia mampu mengenal huruf hijaiyah semuanya sampai ke 27-nya. Anak yang berkembang melebihi harapan, dia setelah mengenal, dia mampu menulis dengan baik huruf hijaiyah tersebut. Artinya apa? Itu 3 KTP nanti berdasarkan dinilai. Jadi anak yang belum berkembang ini, yang belum berkembang, jangan dipaksakan dia akan menulis dengan baik. Kenapa? Dia mengenalnya baru sampai 10, ya. Bagaimana dia mengenal dengan baik semua huruf hijaiyah tersebut? Maka hal demikian diperhatikan dalam membuat KKTP. Jadi dibagi 3 nanti 3 KTP-nya sesuai dengan kelompok yang ada dalam kelas Bapak Ibu. Jika lebih ya silakan. Tapi biasanya kalau lebih daripada 3 kelompok yang Bapak Ibu bagi, itu Bapak Ibu akan kebingungan juga menentukan bahwa apa saja yang harus kita, bagaimana bentuk penilaiannya, bentuk pembelajarannya juga akan lebih rumit jika kelompok yang kita tentukan itu lebih dari 3. Kenapa diambil demikian? Kenapa kita ambil 3? Alasan kita ambil 3, yang pertama ada fase di bawahnya. Ya. Misalnya fase B, ada fase A di bawahnya. Fase B itu sesuai dengan harapannya. Ada fase C. Fase C itu berarti di atas harapan kita. Kalau misalnya kita fase A, ada fase sebelumnya apa? Fase piawut, fase pondasi. Maka fase pondasi itu fase sebelum harapan kita ataupun yang belum berkembang. Selanjutnya ada fase yang sesuai harapan yang mana?
fase A-nya. Setelah itu fase yang melebihi harapan yang mana? Fase B-nya. Itu tiga hal, maka alasan kita mengambil 3 kelompok karena didasarkan pada fase tersebut. Bukan kita bagi berdasarkan apa istilahnya. Oh, anak ini 30, kita membagikan ke 30 kelompok. Bukan. Kenapa demikian? Karena nanti akan kewalahan Bapak Ibu dalam mengajar di kelas. Itu Bapak Ibu yang dasar kita membuat KKTP ini. Oke, selanjutnya, kriteria keutamaan tujuan pembelajaran berfungsi untuk merefleksi proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi pendidik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai dengan kepada pendidik. Apa artinya KKTP itu? Fungsi apa? Merefleksi proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi pendidik. Oke, Bapak Ibu, jadi bagaimana penguasaan pada anak yang rendah, pada anak yang belum berkembang, pada anak yang berkembang, pada anak yang berkembang harapan itu dilakukan berdasarkan KKTP. Jadi Bapak Ibu, KKTP juga ini berfungsi memperbaiki proses pembelajaran. Bapak Ibu, oh ini ternyata anak-anak yang belum berkembang ini belum mampu apa-apa ataupun belum bisa mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Bapak Ibu dapat menekankan di situ berdasarkan hasil kriteria ataupun berdasarkan hasil tes yang direfleksikan melalui KKTP tersebut. Ataupun Bapak Ibu dapat mengintervensi penekanan pada pembelajaran bahasa didik. Oh ini ternyata materi ini ya tidak muncul seperti KKTP yang sudah dibuat. Maka ke depan Bapak Ibu jika materi berkaitan seperti ini lebih ditekankan pembelajarannya. Itu Bapak Ibu. Oke. Jadi nah di sini akan ada penjelasan apakah harus semua dibuat KKTP. Jadi kriteria tercapaian tujuan pembelajaran itu digunakan untuk mengetahui apakah pendidik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik pembelajarannya itu yang pertama, berhasil ataupun belum. Yang kedua, pendidik perlu menetapkan kriteria ataupun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi pada Bapak Ibu pada saat merancang setelah asesmen awal, ya, setelah dapat materinya, nah, disitulah Bapak Ibu merancang asesmennya, merencanakan asesmen dan seperti apa materi ini akan saya nilai nanti untuk kelompok masing-masing. Oke, yang kedua merupakan penjelasan ataupun deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan sebagai bukti bahwa dia telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kata kuncinya kompetensi. Keterampilan apa? Kalau misalnya pada salat, dia mampu melaksanakan salat. Nah, dia melaksanakan salat dengan benar. Berarti keterampilan yang didemonstrasikan dia melaksanakan salat. Menulis, ya, yang didemonstrasikan adalah bagaimana kata menulis tersebut. Ya, dia mampu menulis, berarti itu suatu keterampilan, kompetensi ataupun deskripsi tentang kemampuan dia menulis. Nah, sebagaimana bentuk apakah dia bagus atau tidak bagus itu Bapak Ibu nanti dapat melihatnya sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu jadikan sebagai KKTP-nya. Menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih dan membuat instrumen, membuat asesmen, karena belum tentu suatu asesmen sesuai dengan tujuan dan kriteria KKTP kita ataupun ini ada kalanya asesmen yang kita buat itu belum tentu sesuai. Nah, maka KKTP ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan mana yang lebih cocok, mana yang tidak cocok dengan peserta didik kita. Oke. Apabila tujuan pembelajaran, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemarin kita diberikan 3 alternatif dalam membuat tujuan pembelajaran. Ya. Apabila tujuan pembelajaran telah disusun secara spesifik, ya, maka guru tidak perlu membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa maksudnya? Bapak Ibu jika membuat TP kemarin spesifik, kompetensi pada saat menganalisis kompetensi di alternatif kedua,
menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi, Bapak Ibu buat spesifik mungkin ya. Kompetensinya 1 dan materinya 1, ya jelas, memang sangat jelas, itu tidak perlu lagi membuat KKTP. Ya, jika spesifik. Tetapi jika Bapak Ibu tidak membuat sespesifik mungkin, maka itu perlu membuat KKTP. Saya lihat kemarin dari hasil di kelas narasiah, saya lihat itu belum menjurus ke spesifik mungkin, masih di umum, masih digabung-gabungkan. Kalau masih kita gabung-gabungkan, ya, ada satu kompetensi dan materi lain, nah, belum kita pilih kompetensi dan materi ruang lingkup materinya yang spesifik, itu perlu kita buat KKTP. Kenapa? Karena dalam menilai nanti kita belum tentu mencapai menggambarkan apa yang ada di kompetensi tersebut dan luar lingkup materinya. Jadi belum, misalnya gini Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu maksud ini mengenal huruf hijaiyah, harakat dan huruf hijaiyah bersambung. Nah, mengenal itu kan 3 luar lingkup materi. Kalau seperti itu dibuat itu belum spesifik. Jadi bagaimana dia spesifiknya? Bapak Ibu menulis peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah. Titik. 2. Peserta didik mampu mengenal harakat dhammah, kasrah dan fathah. Pertama dibuat juga ada berapa di situ fathah. Peserta didik mampu mengenal harakat dhammah. Peserta didik mampu mengenal harakat kasrah. Peserta didik mampu mengenal harakat jadi fathah. Kalau dibuat seperti itu spesifik. Jadi tidak perlu lagi dibuat KKTP. Kenapa demikian? Perasaan Bapak Ibu menilai, oh ada anak, dia tidak mampu mengenal huruf harakat dhammah. Nah, dia cuma mengenal 2 saja, dhammah dan fathah. Oh, berarti yang mengenal 1 itu dikategorikan ke yang berkembang, yang belum berkembang. Yang mengenal 2 semua, dhammah fathah kasrahnya, itu dikatakan berkembang. Oh dia belum satu lagi setelah ada anak, dia setelah mengenal tiga harakat tersebut, dia mampu menjelaskan juga perbedaannya. Nah, itu dia masuk berarti ke berkembang melebihi harapan. Maka jika dibuat spesifik demikian di TP-nya, itu tidak perlu lagi membuat KKTP. Nah, tapi kenyataannya di lapangan sedikit yang kita temui bahwa membuat spesifik mungkin. Oke, Bapak Ibu selanjutnya bagi pendidikan khusus. Ya, ini bagi Bapak Ibu sekolah ada yang menerapkan Diksusnya bersifat tidak wajib. Ya, bagi Diksus KKTP ini tidak wajib. KKTP dapat digunakan ya, sepanjang tujuan pembelajaran yang susun masih besar dan umum. Ya, adapun ditanya apa? Maka jika Bapak Ibu melihat modul tidak ada KKTP, apakah boleh? Boleh, silakan lihat kembali ke TP-nya. Jika TP-nya sudah spesifik, itu tidak perlu lagi membuat modul, membuat lagi KTP. Itu Bapak Ibu di tentang KKTP ini. Oke, kita lanjutkan. Ada langkah-langkah menyusun KKTP. Yang pertama, dari TP langsung dibuat rubrik penilaian. Ya, dengan 4 ataupun 5 kriteria sehingga guru dapat menunjukkan pencapaian peserta didik dan memberikan tindak lanjut jika di TP Bapak Ibu spesifik. Jadi langsung dibuat rubrik penilaiannya dengan kriteria 4 ataupun 5 kriteria. Itu terserah Bapak Ibu nanti. Apakah 4, apakah 5, apakah 3, terserah Bapak Ibu. Yang tidak mungkin, nah itu 2, itu tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin dalam satu kelas itu cuma cenderung anak kepada 2 kelompok, tidak mungkin. Dia pasti ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu sesuai dengan prinsip asesmennya. Oke. Yang selanjutnya dari TP didudukan lebih rinci menjadi semacam indikator asesmen sehingga indikator asesmen tersebut jadi ukuran ketercapaian. Yaitu ada 3, ada 2 langkah. Jika tadi TP tidak rinci, maka silakan diturunkan indikator asesmennya menjadi lebih rinci, yang menjadi sebuah ukuran ketercapaiannya pada peserta didik nanti. Ada beberapa teknik ya, teknik menentukan KKTP. Yang pertama deskripsi kriteria. Menggunakan deskripsi sehingga apabila peserta didik tidak mencapai kriteria yang kita sebutkan, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran.
ke maksudnya kita sudah memberikan kriterianya, menyebutkan 5 huruf hijaiyah, menyebutkan 10 huruf hijaiyah, menyebutkan 20 huruf hijaiyah, menyebutkan semua huruf hijaiyah. Itu kriteria-kriteria yang kita ambil. Ya, anak yang belum berkembang, dia tidak mampu menyebutkan huruf hijaiyah, maka kita tulis dia belum berkembang. Oh, anak yang sudah mampu menyebutkan huruf hijaiyah semuanya, maka kita tulis berkembang, ya, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan skala interval. Menggunakan skala ataupun interval ataupun nilai, ya, atau pendekat ini lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan tadi. Mana interval tadi? Oh, 1 bagi anak yang belum mampu menyebut huruf hijaiyah. 2, dia sudah mampu menyebut 5 huruf hijaiyah. 3, dia sudah mampu menyebut 10 huruf hijaiyah. 5, dia sudah mampu menyebut 20 huruf hijaiyah. 7 misalnya, dia sudah mampu menyebut semua huruf hijaiyah. Nilai 10 diberikan kepada anak yang mampu menyebut huruf hijaiyah dan dia mampu membedakan huruf hijaiyah tersebut. Itu diberikan berdasarkan interval nilai. Ya. Menggunakan rubrik, ya, bagi yang tes Bapak Ibu, ya, bagi yang menggunakan tes tulis, menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasikan sejauh mana peserta mencapai tujuan pembelajaran. Ada rubriknya, dia bisa menjawab soal sampai ke mana, dia bisa menjelaskan sampai ke mana, dia bisa melakukan kalau project, kalau misalnya praktek salat, dia melakukan gerak betul atau tidak. Nah, rubrik itu menjadi panutan Bapak Ibu dalam memberikan nilai. Oh, dia melakukan gerakan salat bagus, maka diberikan conteng di bagus. Oh, dia memberikan nilai melaksanakan gerak salat tidak belum bagus ataupun belum sesuai, maka diberi conteng di tidak sesuai ataupun diberi kata apa istilahnya catatan-catatan tertentu di masing-masing anak yang dinilai tersebut. Oke, ini contoh salah satu kriteria menggunakan deskripsi kriteria. Laporan pendidik menunjukkan kemampuan menulis teks. Ini contoh di lain ya, contoh di apa istilahnya di mata pelajaran lain. Tetapi Bapak Ibu sama prinsipnya, ya. Hasil pengamatan ataupun deskripsi tertentu. Apa dia kriterianya? Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks, ekspresi yang menuntut. Nah, kita centeng tidak memadai ataupun sudah memadai. Ya. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas dan logis serta yang centeng di mana yang bagusnya. Itu menggunakan kriteria deskripsi. Ya. Apa kesimpulan dari peserta didik dianggap mencapai TP ya, jika minimal 3 kriteria memadai. Nah, jika 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar ketercapaian peserta didik itu bisa diperbaiki. Di sini Bapak Ibu lihat yang kriteria-kriteria yang kita berikan ini yang kira-kira sesuai dengan fasenya ataupun tahap perkembangannya yang mana. Nah, itu jika memenuhi itu semua, minimal yang kita tentukan berapa kriteria, nah, itu baru kita berikan nilai dia dianggap apa, tuntas ataupun tidak tuntas. Oke, Bapak Ibu, ini contoh ya, ini contoh saja. Nah, menggunakan rubrik, ya, istilah perangkat bagi anak yang belum berkembang, istilah perannya baru berkembang, belum mampu menulis teks, layak, ya, ada yang layak, ada yang cakap, ada mahir. Itu jika dibagikan 4. Kalau tidak bagi 4, bagi 3, ya, boleh silakan Bapak Ibu, belum berkembang, layak dan cakap itu saja, mahir tidak perlu juga boleh, ataupun baru berkembang ya cakap mahir ya silakan. Itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan di sekolah sesuai dengan kemampuan dengan kreatif peserta didik di sekolah Bapak Ibu berdasarkan hasil penelitian. Oke, kesimpulannya apa? Peserta didik dianggap sudah mencapai TP jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap ya. Dua kategori ini apabila sudah cakap dia dikatakan sudah mampu mencapai kriteria ketersediaan minimalnya di TP tersebut. Oke, contoh menggunakan interval ya.
Interval terserah Bapak Ibu menggunakan skala 0 sampai 100 ataupun skala 0 sampai 10 terserah Bapak Ibu. Jadi salah satu ini contoh pada saat pengamatan untuk nilai yang berasal dari nilai tes tulis ataupun ujian pendidik menentukan interval nilai. Setelah mendapatkan hasil tes, pendidik dapat langsung menilai hasil kerja pendidik dan menentukan tindak lanjut dengan intervalnya. Contoh intervalnya 0 sempat belum mencapai, ya, remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasannya, remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85 sudah mencapai ketuntasannya. 86 sampai 100 itu sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan ataupun tambahan. Jadi bila peserta didik dapat mengerjakan 16 dari 20 soal dengan bobot yang sama, maka ia mendapat nilai 80. Ini contoh kasus Bapak Ibu, ya. Sehingga dapat disebutkan bahwa peserta didik itu mencapai tersebut sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial. Ini beberapa contoh proses yang digunakan di dalam membuat KKTP. Pertama ada interval, jadi ada rubrik, ya, ada interval. Sebelumnya tadi ada deskripsi kriteria. Jadi Bapak Pak Ibu Kadir, itu ya, interval silakan. itu udah dari susunan awal atau boleh kita rubah gitu? Itu kan 66 itu sampai 85%. Itu boleh diubah. boleh dirubah. Pak. Oh gitu. Boleh diubah. Maka kembali ke bagaimana kondisi di sekolah Bapak Ibu. Oke, Ya, makasih jadi Pak boleh Kadir. diubah. Ya. Oke, 5 ini sudah selesai. Sebelum saya lanjut ke contoh satu lagi yang punya modul, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, nanya Pak. Silakan Ibu. Aisyah Fitriani dari Sultana Pak. Ya, silakan Bu. Yang Bapak jelaskan kan ada yang tentang bentuk deskripsi ya Pak ya? Iya. Nah, yang deskripsi kriteria itu kan tadi dibuat kriterianya ada tidak memadai atau memadai gini. Kalau misalnya kita bikin dia berdasarkan TP kita kan misalnya TP-nya ada 4. Ya. Kemudian TP 4 itu kan ada lagi ada A, B, C gitu. Atau kita bikin seperti itu boleh. Berarti misalnya kalau 4, misalnya 4 dalam satu TP, satu poin TP itu ada lagi 2. Poin yang kedua ada 2 lagi. Itu dibuat satu-satu atau per TP saja, Pak? Itu kan deskripsinya tetap sama, Pak Ibu. Dari atas itu yang atas yang deskripsinya apa yang ditulis itu, apakah memadai. Nanti kan penjelasannya di bawah. TP mana saja TP ini penjelasannya apa? Ya, TP selanjutnya penjelasan apa? Kan dia akan terus ke bawah dia. Jadi apa? Di situ berarti setiap yang ada di TP jika tidak spesifik maka itu harus diberikan ke KTP-nya kriteria kebesaran meninggalnya. Jadi jika sudah ada di KTP di KKTP di TP spesifik misalnya, Bapak seperti Ibu Aisyah bilang tadi dia sudah jelas. Oh ini saya sudah membagikan sampai kompetensi dan materinya sudah jelas per kompetensi per materi. A, B, C, D sampai D, misalnya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi itu tidak perlu lagi diberikan ke KTP. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu lihat kembali ke TP-nya. Ini Bapak Ibu pada saat asesmen menggunakan apa, misalnya tes ataupun yang lain, lihat dia bisa menjawab atau tidak pada kompetensi itu. Ternyata dari yang diberikan di materi itu cuma dia bisa menjawab 50% ataupun 60%. Nah, itu tindakan Ibu apa di situ? Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan skala ya silakan, ataupun menggunakan rubik ya silakan Ibu cek listnya. Ini apa? Kalau KTP-nya sudah jelas. Jika tidak jelas, Bapak Ibu berikan. Maka kalau saya lihat dari Ibu Aisyah bilang tadi, dia sudah membuat KTP-nya 4 dan sudah ada anak-anaknya lagi. Berarti sudah jelas TP-nya. Jadi tinggal Bapak Ibu melihat saja perasaan materi berdasarkan hasil yang diajarkan, materi pada saat dites, materi itu yang sesuai dengan KTP tadi, dia terpenuhi nggak pada anak? Berapa persen? Oh boleh, saya mau pakai rubik mana? Kalau seperti itu modelnya cenderung ke rubik interval. Berapa persen dia menguasainya di TP tersebut? Oh ternyata dia dalam TP itu cuma menguasai 50% soal konsep yang benar. Maka dia silakan diberikan remedi ataupun tindakan Ibu berikan untuk dia apa.
Itu Bu Aisyah. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tanya Pak, dari Sultana Mbak Wahanasari. Silakan Mbak Bu Hana. Ini kemarin di LK yang 6 kemarin masih ada yang bingung soal ini Pak. Untuk pengelompokan Pak. Iya, Untuk pengelompokan anak itu dikelompokkan berdasarkan kriteria kemampuan mereka kan Pak ya. iya. Kemudian itu ada kaitannya nggak dengan gaya belajar mereka? Maksudnya kalau yang gaya belajarnya audio dikumpulkan dengan yang audio, yang visual dengan visual, atau dikelompokkan menurut penguasaan materi mereka gitu. Kemudian Masih Bu yang Hana. yang Silakan kedua Bu. ini Pak, Ya, kata yang Bu. kedua sekalian. Yang kedua untuk minat materi, Iya. kalau seandainya siswanya sudah memadai, sudah bisa, kemudian bagaimana cara menyampaikan materi untuk ketiga kriteria itu gitu loh Pak. Kalau yang sudah paham kan dengan yang belum paham berbeda gitu Pak. Kalau yang sudah paham untuk apalagi dijelaskan gitu kan. Kalau misalnya udah paham semua ini tentang huruf hijaiyah dari alif sampai sudah paham, harokat sudah paham. Nah, kemudian kalau yang belum tuntas itu kan enak kita, oh ini bagian ini yang belum paham, ini yang perlu ditekankan gitu. Kalau yang sudah tuntas, bagaimana cara pengajaran, cara menyampaikan materi kepada mereka gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya jawab yang pertama dulu Pak Bu Hana. Jadi dikelompokkan itu bagusnya itu berdasarkan kemampuan. Karena dari Kemendikbud sendiri mereka belum mengarahkan sampai ke minat, ke gaya belajar, ya, bukan ke minat, ke gaya belajar. Jadi apa? Jika gaya belajar, karena kan kemampuan guru di seluruh Indonesia itu berbeda-beda. Maka untuk tahap kemampuan awal saja itu cukup sampai ke dilakukan asesmen awalnya sampai cukup ke kemampuan awal saja. Oh, saya guru ingin melakukan lebih. Ya, lebih bahwa saya ingin memetakan sampai ke gaya belajar. Silakan. Itu sunnahnya, Bu. Tapi wajib sampai ke kemampuan awal. Kenapa? Karena kalau gaya belajar itu dari awal sudah diberikan, di kurikulum sebelumnya sudah diarahkan untuk melakukan pemetaan ataupun melihat kemampuan siswa di gaya belajarnya. Jadi untuk kemampuan awal, silakan. Kenapa? Karena yang kita ajarkan itu nanti sesuai dengan kemampuan awalnya. Ya. Minat, kalau dikatakan minat, ya. Jadi gini soalnya minat, Bu. Minat juga nanti akan berkaitan dengan kehidupan anak itu sendiri. Jadi ada anak, kadang-kadang dia tidak suka belajar pai, ya, karena anak tersebut eksat, dia nggak sanggup mendengar cerita ceramah guru dalam kelas, tidak sanggup. Kenapa? Nggak tertarik dia. Dia suka melakukan aktivitas. Ya. Maka bagi minat tersebut untuk CP dia tuntas, silakan diarahkan anak tersebut sesuai minatnya. Oh, dia minatnya pada mata pelajaran eksat, dia lebih suka menghitung-hitung ataupun dia lebih suka bergerak-gerak. Maka silakan Bapak Ibu berikan materi PAI itu dalam bentuk yang dia sukai. Oh, dia ternyata nggak suka konteks-konteks apa istilahnya yang tidak bisa diamati. Ataupun dia lebih suka belajar di luar. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu arahkan dia untuk belajar di luar ruangan. Mengumpulkan mencari informasi yang penting apa? Bapak Ibu nanti laporan dari dia, apa yang Bapak Ibu tugaskan, apa yang Bapak Ibu suruh dia pahami, dapat, ya, selesai untuk dia, tercapai dia pembelajaran dia. Nah, tetapi jika yang Bapak Ibu minta ke anak tersebut, walaupun dia sudah keluar kelas, dia masuk ke perpustakaan, ataupun dia sudah berkeliling lingkungan sekolah untuk mencari informasinya, tetapi tidak sesuai dengan yang diminta, berarti tetap dia tidak mencapai TP-nya. Jadi bagi anak tadi, bagi pertanyaannya Bu Wahana tadi, bagaimana mengajarkan ketiga-tiga tahap perkembangan tersebut bagi anak yang sudah melampaui. Jadi kalau kita buat 3 kelompok, kelompok yang sedang, yang bagi anak yang tinggi ini ataupun yang melampaui sebuah harapan, dia pasti sudah paham. Materi yang diberikan ke dia pasti harus berbeda dengan materi kawan yang lain. Dia lebih tinggi materinya. Dia lebih kepada kalau tadi mengenai huruf hijaiyah, ya, bagaimana kita melukis huruf hijaiyah ataupun menulis huruf hijaiyah yang bagus. Boleh Bapak Ibu.
Dia naik satu tingkat perkembangannya, kompetensinya dari kawan-kawannya, boleh silakan. Ataupun nggak mesti itu, Bu. Saya mau memberdayakan yang pandai-pandai ini untuk membantu kawan-kawannya yang belum berkembang. Boleh. Silakan kamu ajarkan kawan kamu di kelompok di ini bagaimana menulis huruf hijaiyah yang benar. Boleh. Kayak Ada teman apa? sebaya gitu ya Pak ya? Teman sebaya boleh, Bapak Ibu. Ada apa? Yang penting itu dia jangan bosan kalau kita kasih anak yang pandai ini kita kasih materi yang sama, aktivitas yang sama dengan kawan lain, dia pasti bosan. Untuk apa saya belajar ini? Saya kan paham ini. Ibu itu Ya. itu saja yang dikasih. Nah, itulah harapan kita bahwa kita membagi ketiga kelompok tersebut. Ya, kita berdayakan kelompok yang pandai membantu yang lain ataupun kita kasih materi yang lebih tinggi daripada tingkat daripada kawan-kawan yang lain yang sesuai harapannya. Itu Bu Wahana. Ya, sebenarnya dari dulu sudah ini Pak, apa namanya sudah saya terapkan Pak, secara tidak sadar gitu Pak. Untuk Iya. kelas 1 karena kan memang ada anak-anak yang sudah melampaui, sudah sangat pandai. Ada anak-anak yang sama sekali belum mengenal huruf gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi kalau diajarkan untuk mengenal huruf yang udah pinter nih bosen. Bu, saya udah tahu itu Bu gitu kan. Iya. Jadi memang sudah, tapi cara apa namanya menerapkannya belum tepat gitu Pak. Iya, Ya, Bu. terima kasih Pak penjelasannya Pak. Sama-sama, Bu. Oke, Bu Nelly. Ada pertanyaan? Silakan Bu Nelly. Masih Ainun, Bu? Dihidupkan nih, silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang yang A, rancangan KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Iya. Deskripsi kriteria itu bahasanya ditentukan dari seperti kemarin berkembang, belum berkembang, atau kita membuat bahasa sendiri? Itu yang pertama saya ingin tanyakan, Pak. Oke, baik Bu. Boleh satu lagi, Pak? Ya, silakan Bu. Ya, yang kedua, aspek penilaian. Aspek penilaian ini kita menggunakan bahasa yang Bapak bilang tadi, KKTP atau asesmen awal. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan. Itu di tugas Bu ya. Di tugas Bu ya. Di LK Bu. Ya. Di LK. Oke, Bu Nelly. Tadi di kriteria kita menggunakan bahasa itu kategori tadi memadai dan tidak memadai itu di jurnal tadi kategori. Kalau kita kemarin mengarahkan berkembang tidak berkembang, berkembang sesuai harapan ataupun belum berkembang ataupun berkembang menurut harapan. Jadi kata-kata yang di sampingnya itu dideskripsikan sesuai dengan materi Bapak Ibu yang mau di asesmen ataupun sesuai dengan TP Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan di materi di TP ini apa saja yang harus ada pada anak. Jadi tentukan Bapak Ibu, dia ada pada anak itu tinggal diconteng. Di mana conteng? Dia sudah bagus. Dia sudah menyebutkan huruf hijaiyah semuanya. Berarti diconteng berkembang sesuai harapan ataupun sudah memadai. Itu terserah digunakan kriteria yang seperti apa. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu kita mau yang di situ kelompoknya itu tergambarkan ataupun siswa itu tergambarkan berdasarkan deskripsi yang kita buat. Dia di mana posisinya, anak itu berada di posisi mana. Ya, apakah dia masih sesuai dengan asesmen awal kita? Kemarin kita asesmen awal bahwa dia berada di kelompok belum berkembang misalnya, belum memadai. Apakah dia pada saat asesmen TP ini juga dia masih belum memadai ataupun dia sudah naik levelnya? Itu juga maka kita perlu mendeskripsikan sesuai dengan kompetensi dan materi yang hendak kita asesmenkan. Tadi yang kedua apa tadi Bu Nelly? Penulisan aspek penilaian itu menurut kakak, menurut KKTP atau penulisannya menurut asesmen awal. Kalau KKTP kan Bapak tadi bilangnya mengenal beberapa atau mengenal semua atau menghafal. Sedangkan kalau asesmen awal kan belum berkembang, sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan. Oke, baik Bu. Itu tadi deskripsinya, ya deskripsinya kan yang kata-kata kita yang menggambarkan kompetensi dan materi. Ya, kategorinya aspeknya itu ataupun kategori tentang aspeknya itu boleh pakai
belum berkembang ataupun tidak berkembang. Dia tidak ada kaitan lagi dengan asesmen awal Bapak Ibu. Ya, penulisannya nanti asesmen itu tidak ada lagi dengan asesmen awal. Tetapi ya, dalam membuat soal, asesmen awal itu juga diperhatikan. Ya, contoh kasus, ya, anak belum bisa membaca, jangan dipaksakan harus memahami. Maka pada anak hasil asesmen awal tadi, dia teridentifikasi bahwa dia belum bisa membaca. Sedangkan di TP yang kita maksud, dia harus bisa membaca. Nah, maka jangan diberikan soal kepada anak yang belum bisa membaca ini, soal-soal yang harus dia membaca. Maka dia pasti nggak akan bisa menjawab. Ya, maka berikan soal dulu kepada anak sesuai dengan asesmen awal dia, TP itu dia apa disebutkan TP tersebut di TP itu, walaupun Bapak Ibu kadang mensisip satu soal yang ada indikatornya ataupun yang ada TP untuk membaca pada dia. Nah, kenapa? Karena untuk melihat apakah dia loncat level ataupun tidak nantinya. Nah, itu Bu Nelly ya. Jadi apa? Kita asesmen awal itu juga menunjukkan kepada kita, walaupun secara langsung tidak berkaitan, tapi dalam proses pelaksanaannya nanti berkaitan. Kenapa? Nanti asesmen awal kita rancang pembelajaran, setelah kita rancang pembelajaran baru kita buat KKTP-nya. Jadi dalam pembelajaran soal nanti dan membuat soal, jika selama proses pembelajaran kelihatan anak itu masih pada level yang sama pada asesmen awal, maka jangan diberikan soal itu yang berbeda ataupun yang lebih tinggi daripada asesmen awal. Tapi jika anak itu sudah kelihatan ada perkembangannya, nah itu silakan diberikan soal sesuai dengan levelnya ataupun dengan fasenya. Jadi aspek dibuat itu terserah Bapak Ibu. Yang kiri itu, yang misalnya yang deskripsi itu, kata-kata deskripsi itu kita yang buat sesuai kompetensi dan materi. Tetapi aspek yang di atasnya ataupun aspek memadai, berkembang ataupun memadai, itu kita sendiri yang menentukan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Berarti aspek penilaian itu boleh memakai bahasa kita, Pak ya? Boleh, kemarin boleh, ya, Pak? Boleh, tetapi harus menggambarkan anak itu, Bu. Menggambarkan kompetensi dan materi yang akan ataupun TP-nya. Iya. Ya, mengerti, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Sama Bu. Ibu siapa nih, Pak Hanif nggak jadi? Pak M Hanif, Pak Hanif tadi. Masih ada? Oke, kalau tidak ada saya akan nampilkan sedikit yang ada di modul Bapak Ibu. Ya, di modulnya contoh yang ditampilkan di modul Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Contoh yang ditampilkan di modul Bapak Ibu, ya, memahami rukun Islam dan menyembuhkan keinginan itu TP. Kriterianya laporan peserta didik menunjukkan kemampuan memahami rukun Islam, perilaku menggambarkan hubungan kausalitas dan logis antara pemahaman ilmu dan praktik dan kehidupan sehari. Bagaimana dia mengevaluasi ini menggunakan rubrik. Ini rubriknya bentuk rubrik. Aspek lain menjelaskan pengertian hukum Islam. Bagaimana dia kategorinya? Mahir, cakap, layak ataupun baru berkembang. Itu Bapak Ibu buat. Dikatakan mahir seperti apa? Sama seperti di sana. Dapat menjelaskan pengertian Islam, rukun Islam secara lengkap dan dengan bahasa sehari. Berarti itu mahir. Kalau baru berkembang, belum dapat menjelaskan pengertian rukun Islam secara lengkap dan jelas dan ataupun jelas. Ada apa? Ini bahasa dalam kotak-kotak ini itu Bapak Ibu buat sendiri sesuai dengan TP memahami rukun Islam dan menimbulkan keyakinan. Oh, menyebutkan rukun Islam ada aspek Bapak Ibu nilai. Ternyata ada situ ada materi lagi di TP itu meminta aspek menyebutkan rukun Islam. Nah, Bapak Ibu tulis apa aspeknya belum dapat menyebutkan misalnya. Berarti dia baru berkembang. Ya. Kata-kata mahir layak itu terserah Bapak Ibu mengganti mau apa istilahnya. Ada yang itu kata-kata yang mudah saja dipahami Bapak Ibu, berkembang, layak, cakap atau mahir ataupun baru berkembang, belum berkembang ataupun berkembang memiliki harapan, terserah jika Bapak Ibu menggunakan tiga kriteria. Itu contoh yang digunakan di PAI-nya. Jadi contoh lain ya, menggunakan derval sama kayak tadi.
peserta didik menunjukkan kemampuan memahami rukun Islam, perilaku menggambarkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman ilmu dan praktek dalam hari. Berapa dia rentangnya? Saya conteng. Ternyata dia berada pada posisi ini cuma 3 kategori dibuat intervalnya 0 sampai 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100. Bapak Ibu dapat memilah lagi seperti tadi di sana sampai ke 5 intervalnya. 5 jenis interval. Jadi silakan Bapak Ibu conteng di mana posisi anak Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, menggunakan deskripsi kriteria. Ya. Kriteria apa? Laporan menunjukkan peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ya, laporan menunjukkan peserta didik dapat membedakan macam-macam hadas dan najis. Menggunakan rubrik kriteria menjelaskan pengertian hadas dan hadis. Dapat menjelaskan berarti dia baik sekali. Belum dapat menjelaskan berarti dia perlu bimbingan guru. Nah, itu kriteria-kriteria yang Bapak Ibu bisa tulis. Ya. Oke. Yang lain, contoh lain, interval juga sama, model interval. Oke. Jadi di sini juga ada konsep formatif dan sumatif. Jadi formatif itu salah satunya asesmen awal, ya, untuk perbaikan penilaian yang dilakukan pada awal ataupun pada pertengahan pembelajaran. Untuk sumatif itu dilakukan pada saat ingin mengevaluasi berapa TP. Ya, TP yang mana yang akan yang tuntas ataupun belum tuntas. Nah, itu digunakan tes sumatif. Boleh 1 TP, boleh 2 TP ataupun boleh 3 TP. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Oke. Bapak Ibu, jadi bagaimana instrumen yang digunakannya? Ya, instrumen yang Bapak Ibu gunakan itu nggak mesti tes selalu. Boleh rubrik, boleh observasi, boleh yang bentuk keterampilan ataupun dia melakukan aktivitas, silakan diobservasi. Yang bentuk proyek, boleh dalam bentuk proyek. Bagaimana bentuk laporan, hasil laporan dia, memadai apa belum? Boleh dalam bentuk tes. Jadi jangan terpaku dalam satu bentuk, ya. Ataupun boleh juga dalam bentuk deskripsi wawancara, terserah Bapak Ibu. Jadi jangan terpaku dalam bentuk, oh ini saya harus berikan soal, sebutkan rukun Islam, titik-titik, sebutkan makna apa misalnya. Jangan terpaku pada satu bentuk tes, tapi bisa diberikan instrumennya dalam berbagai bentuk yang mudah Bapak Ibu dan mudah siswa dalam menyelesaikannya. Dan kriteria KTP-nya juga disesuaikan dengan bentuk yang Bapak Ibu berikan. Jika bentuk dia harus project, maka penilaiannya juga lah bentuk project. Jika dialah bentuk tes, maka penilaiannya juga lah bentuk KTP yang kita berikan juga lah bentuk tes. Ya. Dalam bentuk observasi ataupun pengamatan, Bapak Ibu juga memberikan KKTP-nya lah bentuk pengamatan. Nah, berarti apa? Aspek-aspeknya. Jadi kata-katanya Bapak Ibu bisa tambah sendiri. Ya. Tapi usahakan Bapak Ibu dalam membuat deskripsi ataupun kata-kata di kriteria tersebut itu menggambarkan anak. Jadi jelas, spesifik ini. Betul-betul menggambarkan, oh ini tergambar jika ini ada, berarti anak ini layak kita kategorikan dia berkembang misalnya. Oh ini memang belum ada sedikit sekali. Oh ini nggak cocok, berarti masih belum berkembang. Ataupun nilai kalau pakai interval nilainya baru 0 sampai 20 misalnya. Jadi benar-benar deskripsi itu benar-benar menggambarkan seorang anak. Jadi kenapa demikian perlu demikian? Akan memudahkan Bapak Ibu nanti pada saat menilai. Jadi tidak ada bias nanti. Oh ini Bapak Ibu, ini anak ini seperti apa harus saya berikan nilai. Tetapi jika KKTP Bapak Ibu sudah jelas, oh ini saya mudah Bapak Ibu menentukannya. Kenapa? Berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu, dia ternyata mampu menjawab berapa. Nah, itu Bapak Ibu sejelas dari saya dulu tentang materi. Bapak Ibu silakan berdiskusi. Yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, ini sudah jam 7. Nah, silakan Bapak Ibu. Pak Kadir. Silakan Ini Pak Arwan. Ya, silakan, ya Pak. Jadi intinya Pak Kadir, dalam KKTP ini tidak ada seperti saya kemarin itu tidak boleh lagi menggunakan angka tuh Pak Kadir. Untuk asesmen atau jadi kata Bu dosen itu harus deskripsi gitu. Jadi ke depan ini memang enggak boleh lagi itu Pak gitu. Nanti pas pelaporan Bapak Ibu pertemuan nanti selanjutnya akan dijelaskan Bapak Ibu. Kita ini saya sampaikan sekilas, kita dalam membuat penilaian
tidak dideskripsikan, tidak berdasarkan angka. Misalnya saya berikan angka 70. Ya, si A saya berikan angka 70. Si B saya berikan angka 70 juga. Pertanyaannya, apakah si A dan si B sama kepenuhnya? Tidak. Maka angka tersebut tidak mewakili. Kita perlu memberikan sebuah deskripsi pada anak. Anak ini 70, dia memahami apa? Anak ini 70, dia memahami yang mana? Jadi tidak lagi berbentuk angka 70, 30, 80 ataupun 100 tidak. Ya, kita mendeskripsikan. Kenapa? Karena yang kita ingin berikan itu deskripsi tentang dia tercapai CP ataupun tidak. Berkembang ataupun sesuai dengan yang harapkan di CP ataupun tidak. Nah, jika tidak sesuai, kalau angka belum tentu. Nah, belum tentu bisa menggambarkan yang semuanya yang ada di CP itu. Nah, itu Pak Arwan. Jadi angka itu di kurikulum K13 memang tidak disarankan lagi untuk melakukan memberikan apa istilahnya angka full 7 seperti sebelumnya 80, 70 ataupun 90 tidak lagi. Itu Pak Arwan. Ya, makasih Pak Kadir. Silakan, itu sama Pak Arwan. Ini Pak Ansyar, silakan Pak Ansyar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. melanjutkan dari pertanyaan dari Pak Arwan. Jadi nilai itu kan kita sepakat sekarang bentuknya naratif, bukan kuantitatif. Nah, Iya. begini Pak Kadir. Jadi materi itu kan seperti saya kan SKI. SKI itu kan materinya kan tentang dakwah Islam di Mekah. Itu yang materi pertama, periode Mekah. Dalam materi ini itu kan banyak sub materi, Pak. Jadi ada Arab pra-Islam, ada substansi dakwanya, kemudian peristiwa-peristiwa pentingnya. Jadi kalau kita memberikan nilai naratif, berarti tidak bisa kita menjabarkan hanya satu materi itu, Pak. Materi yang khususnya. Oh, dia ini sudah mampu memahami dan menganalisa periode dakwah Rasulullah di Mekah. Tidak seperti itu mungkin. Karena dapat seperti itu. Karena sub dari materi itu kan banyak. Jadi harus lebih spesifik lagi mungkin, Pak. Jadi sesuai dengan TP tadi, Pak, yang kita TP yang itu. Seperti itu, Pak ya. Iya benar Pak, karena kan kalau semua periode Makkah saya kan banyak masa-masanya lain. Jadi kalau Bapak Ansyar membuat di TP-nya lebih jelas dibagikan sesuai periodenya, ya nggak masalah, itu sudah spesifik dan nanti dilihat pada penilaiannya apakah dia dapat menjawab konsepnya sesuai dengan periode tersebut. Jika cuma dia dapat menjawab dua saja periode tersebut, maka bisa dikatakan anak itu belum berkembang sesuai harapan. Jadi bagi anak yang sudah bisa menjawab semua sesuai periode itu, maka kategori dia sudah berkembang sesuai harapan dengan deskripsinya, mampu menyebutkan semua periode yang sejarah di Mekah dan lengkap dengan periode-periodenya. Itu Pak Ansyar. Jadi kalau seperti Pak Ansyar itu mudah mengkategorikan. Kenapa? Karena kan ada subtopik materi dalam satu TP, ya, ada pembagiannya. Jadi tinggal dibagi saja. Jika dia mampu menjawab berapa periode ataupun konsep di beberapa periode tersebut, dikatakan apakah sudah cakap, apakah dia sudah mahir. Ataupun jika dia mampu menjelaskan dan memberi interpretasi dari sejarah tersebut, itu berarti sudah melampaui harapan kita. Ya, sudah pandai sekali Bapak Ibu. Kalau di kurikulum K13 itu sudah diberikan nilai sudah ranking 1 misalnya. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi istilah ranking 1, ranking 2, ranking 3 tidak ada lagi. Karena dia didasarkan pada dia deskripsi ketuntasan KKTP tersebut. Jadi tidak ada lagi nanti ada sekolah nanti membagikan misalnya. Karena malas dia membagikan kelompok berkembang, belum berkembang, ataupun yang mahir cakap, malas dia. Dia bagikan kelas inti, kelas unggul, ataupun yang lainnya. Itu tidak digunakan lagi, Pak Ibu. Jadi, terima kasih, Pak. Itu menghindari terjadinya bullying pada anak-anak di sekolah. Jadi satu hal, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, pada saat mengkategorikan mahir, belum mahir, ataupun yang lainnya, itu diusahakan itu dokumentasi untuk bapak ibu saja. Kenapa? Jangan sampai terdengar ke siswa
Oh, ini saya mahir. Didengar oleh anak yang belum berkembang. Oh, saya belum berkembang. Apa artinya? Kasus itu bisa menjadi pemicu terjadi bullying di antara siswa. Maka jika seperti Bu Wahana bilang tadi, pada saat kita membuat kelompok di kelas tersebut yang pandai ataupun belum pandai, itu jangan sampai ketahuan, kelihatan sekali bahwa perbedaan ini yang pandai saja yang dipedulikan, ataupun yang kurang pandai ini tidak dipedulikan, ataupun yang kurang pandai ini ada diskriminatif dalam pembelajarannya. Itu dihindari. Kenapa? Biar tidak terjadi bullying, pemicu bullying di antara anak-anak di sekolah. Karena bullying itu juga salah satu karakter yang diperhatikan di kurikulum Merdeka ini. Oke, itu Pak Ansyar. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kadir. Sama Pak Ansyar. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, silakan Bapak Ibu. LK7-nya sudah dilihat Bapak Ibu? Insya Allah sudah Pak. Belum, Pak. Oke, ini saya jelaskan LK dulu Bapak Ibu. Saya mau nanya, Pak. Silakan Ibu. Surat ini dari kelas SKI, Pak. Nah, silakan Bu. Kemarin kan kita ngisi tabel yang 6B. Itu kan ada minat, ada tabel minat. Untuk Iya. narasinya yang semua yang saya temukan itu yang termasuk yang di modul itu kan siswa memahami materi, misi dan strategi dakwah Rasul di Makkah gitu. Ya. Saya tidak menemukan tentang di modul dan di beberapa yang di-share teman itu yang siswa kurang berminat mempelajari materi ini gitu, tidak ada sama sekali Pak. Padahal saya pribadi menemukan kasus pada murid saya itu ada murid yang pencapaiannya itu jauh sekali anak itu memahami gitu. Dia saja jarang masuk. Kami di lembaga pondok pesantren Pak. Kadang anak itu ada yang ada wujudnya di pondok itu tapi tidak masuk ke kelas gitu. Itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi kok dia mengerjakan tugas itu udah jarang sekali gitu. Masuk saja enggak gitu. Jadi menemukan anak yang kasus seperti itu, narasi yang dibuat di tabel minat itu boleh tidak yang seperti saya katakan tadi, siswa kurang berminat mempelajari materi, misi dan strategi Rasul dakwah di Mekah, seperti itu boleh Pak? Boleh aja Bu, mungkin. Oke. Tadi mau Ibu Suwarni, jadi sebenarnya di tes formatif itu di asesmen awal itu termasuk kita mengasesmenkan minat, ya, selain kemampuan dan minat dia belajar. Itu dua kategori itu, minat dan asesmen selain yang gaya belajarnya. Jadi seperti itu, kita tidak bisa langsung menulis dia tidak bisa meminat. Kenapa? Kita kelihatan dia tidak minat karena dia tidak masuk kelas. Tetapi pernah nggak kita asesmen dia, kita menilai dia, kita mencari tahu ke dia, kenapa kamu tidak berminat masuk kelas pelajaran ini? Maka perlu asesmen. Asesmen itu bukan itu perlu kita lihat juga asesmen, bukan saja kita menulis, oh di anak ini berminat, oh anak ini tidak berminat materi A atau materi B, tidak. Tetapi dia secara keseluruhan pada pembelajaran SKI tersebut, kenapa dia tidak berminat? Apakah karena dia tidak suka dengan sejarah? Karena dia harus membaca sejarah, ataupun tidak suka karena dia tidak berminat karena kita menyampaikan ceramah di kelas, ya. Ataupun dia tidak berminat memang dengan belajar sejarah karena dia lebih suka eksat. Itu perlu kita analisis di minat tersebut sehingga ketahuan, misalnya seperti kata Ibu Suwarni tadi, ketahuan, oh ternyata di analisis ketahuan bahwa siswa Ibu Suwarni itu dia tidak berminat karena tidak suka
dia dalam bentuk konteks sejarah. Dia nggak sanggup mendengar cerita sejarah-sejarah kita ceritakan sejarahnya. Dia tidak suka mendengar cerita. Oh, bagaimana kita buat pembelajaran untuk dia? Nah, untuk dia, silakan dibuat pembelajaran. Dia minatnya kemana? Oh, ternyata dia suka menggambar, suka melukis kaligrafi, karya seni yang bagus, ataupun dia tentang istilahnya apa? Bagus dalam infografisnya. Oh, Bapak Ibu, silakan beri bahan ke dia. Nah, silakan kamu buat konsep-konsep yang ada di sejarah ini menjadi sebuah infografis yang bagus. Itu yang minat. Nah, kenapa kita arahkan dia sesuai minat dia? Yang penting CP kita tercapai TP kita, walaupun dia buatlah bentuk bagaimanapun. Oh, dia bukan dalam bentuk infografis dia suka. Dia suka olahraga, main bola misalnya. Jadi Bapak Ibu kasih bahan. Kapan sampai materi ini, materi yang Bapak Ibu berikan dalam sejarah Islam, sampai kapan muncul olahraga main bola tersebut? Ada nggak urutan sebelum apa istilahnya, sebelum Islam ada kaitan dengan main bola ataupun tidak? Itu Bapak Ibu lihat konsep tulisnya, pasti dia akan mengurutkan mencari bahannya sampai dia ketemu dengan kesukaan dia main bola. Walaupun fokus konteksnya dia di situ main bola. Tetapi kan alur sejarahnya yang Bapak Ibu inginkan di situ kan sudah kelihatan. Pada masa Islam ada nggak main bola? Pada masa sebelum Islam ada nggak? Periode ini ada nggak main bolanya? Nah, itu kita mengarahkan anak kepada minat dia sehingga dia tercapai CP-nya. Bukan kita arahkan dia kepada anak ini tidak berminat belajar materi A misalnya. Bukan seperti itu. Faktor tidak berminat kenapa? Itu yang kita analisis. Apa ketertarikan dia? Bagaimana ketertarikan dia dalam belajarnya? Seperti apa dia mau belajar? Nah, kita fasilitasi dia, kita berikan waktu ruang dia untuk belajar sesuai yang dia inginkan. Itu Bu Suratmi. Jadi jangan dibiarkan, biarkan saja dia di kelas enggak masuk. Bukan seperti itu, Bu. Berarti akan lebih panjang untuk menangani anak yang seperti ini, Pak? Panjang, Bu. Panjang, tapi sebenarnya nggak panjang, Bu. Pada saat analisis awal, Ibu sudah tahu ini. Jika betul-betul dianalisis, Bu ya, jika betul-betul dianalisis, Bapak Ibu sudah tahu. Ataupun dari observasi Ibu Suratmi sudah tahu dia kemana tertariknya. Ataupun dari teman-teman Bu Suratmi yang mengajar mata pelajaran lain, dia kemana tertariknya. Nah, tertarik ke ini. Berarti Bapak Bu Suratmi sudah ada bayangan. Oh, siswa ini bisa diarahkan ke kemari saja. Konteksnya. Yang diarahkan itu konteks sesuai minat ya, bukan materinya Pak Ibu. Ya, konteks dia, konteks kesukaan dia. Misalnya apa? Konteksnya kita belajar pi tentang A misalnya. Ternyata konteks A yang beri buku teks Bapak Ibu. Cerita Budi selalu. Nah, cerita Budi ini, Budi apa, Budi itu. Ternyata anak nggak suka itu, kita arahkan ke nama dia aja boleh. Itu konteks yang kita ubah, bukan materinya. Materinya tetap sama sebagai CP yang kita inginkan. Itu Bu Suratmi. Ya. Karena gini Pak, yang sudah terjadi di lapangan itu kan kesimpulan diambil itu tingkah dari sikap anak ini cerminannya dari awalnya sudah ya itu tadi nilainya lebih kepada negatif. Ya memang ada di poin-poin yang lain yang tidak terkait dengan materi di dalam kelas, itu anak itu mudah bergaul, temennya banyak, itu kelebihannya lah untuk anak itu. Cuman kalau untuk masuk di kelas, terima materi, itu ya kabur-kaburan seperti itu gitu. Dan informasi yang seperti itu dari beberapa guru yang ada terjadi seperti itu. Jadi asesmen yang dilakukan akhirnya singkat gitu saja karena laporan dari beberapa teman guru yang lain seperti itu, maka anak ini berarti memang cenderungnya memang untuk terima materi di kelas itu sulit gitu Pak. Berarti kalau seperti itu Bapak Ibu, kalau nanti coba dikonsultasikan dengan BK-nya, dites, dianalisis oleh BK dulu untuk anak itu kenapa seperti itu. Mungkin ada faktor sosial lingkungannya ataupun ada faktor lain Bapak Ibu, ya Bu Suratmi. Nah, jadi itu dibawa ke BK dulu. Kalau memang dia suka di luar, ya ditugaskan saja, dia diberi tugas proyek. Kamu harus buat proyek ini. Nah, apa dia yang dia sukai diberikan, nggak mesti dalam kelas Bapak Ibu untuk belajar. Yang penting CP-nya tercapai.
Jadi nggak mesti harus ikut kita pembelajaran. Yang penting kita dapat memberikan apa yang dia tulis, apa yang dia beri tulis, yang sampaikan ke kita itu sesuai dengan TP kita. Jadi tidak mesti Itu lagi Pak Pak Kadir, gitu Iya. nggak berefek nanti ke santri atau murid yang lain? Maksud, si A itu boleh ya belajar di luar, kasih tugas sama ustadzah itu gitu, sama ibu itu gitu. Ah, kita besok nyusul lah kayak gitu. Nggak gitu, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dipahami selama ini ruang belajar itu di mana? Apakah harus di dalam kelas selalu? Apakah Bapak Ibu tidak pernah membawa anak-anak Bapak Ibu belajar di luar? Kalau memang konsepnya itu di dalam kelas selalu, nah itu harus diubah, Bu. Kenapa? Karena kan tidak mesti dalam kelas selalu. Oh, anak lain ikut, boleh silakan ikut. Bapak Ibu berikan dengan proyek sesuai dengan dia, dengan apa materi Bapak Ibu. Boleh, nggak mesti selalu. Ya, kadang-kadang kan ada ini kan satu saat dia akan masuk kelas juga. Pada anak yang ini mungkin si yang peserta di Ibu Soimi tadi yang malas masuk kelas itu, pas dikasih proyek, kena proyek dia harus memberikan laporan ke Bapak Ibu di kelas, dia akan terikat juga dengan kelasnya. Dia akan memberi laporan. Nanti ditambah proyeknya, kamu harus presentasi dulu 5 menit sebelum kamu keluar di kelas. Ya boleh. Jadi lama-lama kan dia akan ikut kelas juga. Itu Bu Sani. Jadi sebenarnya kita untuk mengatasi itu sama seperti dokter. Jangan kita dokter kasih obat kita sesuai dengan sakit kita. Ya. Anak juga sama, kita kasih dia belajar itu sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan kita paksakan sebagai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kebutuhan dia. Maka guru itu bukan sebagai yang mentransfer ilmu sepenuhnya, tetapi dia sebagai fasilitator yang memberi pendampingan kepada anak dalam mencapai CP-nya. Itu, Bu. Ya. Udah, insya Allah paham, Pak. Oke, ada lagi Bu Surami? Sudah, Pak. Oke, boleh. Kita silakan Pak Hanif. Ya Pak, ini tentang tadi pengkelompokan itu Pak ya. Iya. Kan umpamanya kelas 7. Kelas 7 itu nanti ada 3 kelas. Seandainya kita sudah melakukan asesmen tadi, ya, umpamanya sekolahnya katakanlah. Kemudian bolehkah, oh ini yang kelompok C ditaruh di kelas 71, kelompok B 72, kelompok A 73, umpamanya seperti itu. Bolehkah seperti itu Pak nantinya? Tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Tidak Kenapa boleh. tidak boleh? Karena walaupun Bapak kan? Ibu kelompokkan nanti ketiga masing kelas tersebut, dalam satu kelas itu ada yang pandai tinggi, ada yang pandai rendah, ada yang pandai sedang juga. Itu nggak akan selesai juga, Bu. Karena kan nggak bisa, pandai itu nggak sama semua. Pandai 30 anak, sama 30 anak pandai nggak akan juga. Ya. Dan itu menghindari bullying, nggak boleh. Kenapa? Itu pasti bullying. Gengsi anak yang unggul itu dianggap ini kan kelas unggul. Ya. Anak yang kelas C itu dianggap anak-anak apa istilahnya? Anak yang tidak dipedulikan, dia ditempatkan. Dari segi fasilitas juga akan kelihatan nanti. Itu nggak boleh. Itu akan jadi bullying. Ya. Itu Iya, Pak. Kirain boleh seperti itu. Nggak boleh Pak Hanif. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Hanif. Ada lagi? Silakan Pak Ibu. Kita belajar LK7 apa? Oke, saya kasih LK7. Pak Ibu, sedikit lagi. B7C. Ini saya tidak sama. Ya, boleh saya share-nya Bapak Ibu biar kelihatan. Ya, sebentar. Biar kami nggak salah langkah. Nanti udah itu salah langkah. Ya. Nanti Bapak Ibu juga akan dibimbing langsung oleh dosen kelasnya. Maka kadang pemikirannya dosen mereka pun masih meraba loh ya. Wong Pak sebentar. Tuh, mereka perlu latihan kebetulan. Makanya wajah sih gembang ambeng ke. Oke, LK7.
LK6. LK berapa, Bu? LK7 ya, Bu ya? LK berapa hari ini? Ya, Pak, LK7. LK7. Pak. Bentar, Bu. LK7. KTP. Dalamnya apa, Bu Mas? Kriteria, ketercapaian, tujuan pembelajaran, ini kepribadian, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Oke, Bapak Ibu, LK7 pertama 7A menyusun KKTP. Nah, rencana Ya. apa, TP apa, deskripsinya kriteria apa, menuliskan siswa apa. Ini ikuti contoh tadi Bapak Ibu. Ya, contoh tadi kriteria apa ini sesuai dengan TP-nya nanti Bapak Ibu. Di deskripsi kriterianya, rancangan KKTP menggunakan rubrik aspek penilaian. Nah ini mahir. Nah, di aspek penilaian ini Bapak Ibu tulis sesuai dengan kompetensi yang ada. Ya, kompetensi yang ada dan materi ruang lingkup materinya apa sesuai dengan TP. Saya mampu mengenal huruf hijaiyah dengan baik, mampu mengenal harakat, rumah, kisrah ataupun seterusnya. Jika cakap, dia berada di cakap, diconteng, dicakap. Jika berada di berkembang, dia conteng baru berkembang. Itu di aspek. Ini conteng aja, Bu. Conteng aja Nanti kan ada nama siswanya dia. Ini di atas ada nama siswa. Jadi rubrik itu per siswa, bukan per 30 siswa, Pak Ibu. Jadi dia rubrik itu per siswa dibuat. Ini berarti lanjutan dari yang kemarin ya Pak, siswa yang kemarin dimasukkan ke sini gitu. Iya, siswa yang kemarin dimasukkan ke situ. Tapi kemarin ada 3 kriteria Pak. Boleh. Cuma 3. Berarti harus tambah 1 lagi. Boleh tambah 1 lagi, boleh. Ya. Kemarin kan cuma mahir, cakap, sama kurang mungkinnya lah ya. Karena minimal 3, Bu. Minimal 3 kriteria. Oh ya Pak. Tapi kalau mau ditambah ikut ini juga boleh. Tinggal tambah saja nanti. Ya. Yang selanjutnya interval nilai juga sama Pak Ibu, tambah interval nilai apa di sini, si A misalnya kriteria apa di sini, keterusan apa, dia berada di interval nilai berapa, apakah di 710, 71 sampai 100 ataupun di sebelumnya. Oke, 7A. 7B. 7B menyusun sebuah instrumen formatif yang sesuai dengan KTP. Jadi di sini Bapak Ibu nama, bidang studi, sesuai KTP, teknik asesmen apa? Apakah project, ya? Apakah tes, ya? Teknik asesmennya, kisi-kisinya apa saja dimasukkan situ, instrumen asesmennya apa bentuknya? Itu mahasiswa juga Pak. Iya, itu kan menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KTP. Jadi kan sudah kita kerjakan. Saya tadi mengenal huruf hijaiyah. Apa instrumen yang kita berikan pada huruf hijaiyah tersebut? Itu yang kita berikan, yang kita buat instrumennya. Dia apa? Mengenal huruf hijaiyah, mengenal harakat misalnya. Nama apa, bidang studinya apa, tujuan pembelajarannya apa, KKTP, teknik asesmennya. Ini kan sesuai nanti dia kalau dia belum bisa membaca, sebentar Pak Ibu. Berarti nama siswa ya Pak itu Pak ya? Sebentar Pak Ibu, sebentar. Jadi Bapak Ibu di sini kan dari hasil ini kan sudah tahu dia nama siapa, bidang studi apa. Misalnya tujuan TP-nya apa, KTP apa, teknik asesmen untuk dia apa cocoknya. Misalnya anak belum bisa membaca, kita berikan asesmen dia apa. Apakah harus mulai apa teknik asesmennya, apakah dia project, apakah menulis, apakah dia melafal, mewawancara. Kisi-kisi asesmen tentang apa di sini? Kisi asesmen kisi-kisi materi yang akan kita berikan ataupun kompetensi yang akan kita berikan. Instrumen asesmen, seperti apa bentuknya? Apakah boleh soal ataupun bentuk deskripsi ataupun bentuk dia menulis ataupun bentuk lain. Rubrik yang kita lihat seperti apa? Nah, rubrik itu kembali ke atas, rubrik yang di atas boleh dipakai di bawah. Itu Bapak Ibu di LK7B. LK7C, kalau sumatif, sesuai KTP. Izin sebentar Bapak. Iya, silakan Bu. Masih unmute Bu.
Di kisi-kisi asesmen, Pak, apa yang harus diisi di Kisi-kisi kisi-kisinya? asesmen tentang materi atau tentang soal yang Bapak Ibu akan buat. Dia tentang apa asesmen tersebut? Tentang lingkup materi apa, kompetensi apa Bapak Ibu? Di situ di ini bentar Bapak Ibu, saya kasih nampak yang punya di LK. Biar sudah ada contoh di sini Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, saya Oke, sebentar Pak Ibu, saya cari dulu Yang tadi Pak, yang tadi Bapak tampilkan di awal tadi Pak. di awal ya. Iya, tadi Bentar, sudah ada Bapak tampilkan, udah di screenshot malahan. materinya udah hilang nih Bu. Bentar, Rukun saya Islam cari tadi dulu. kalau nggak salah Pak. Oke. Bentar, Pak Ibu. Ini saya screen ulang Bapak Ibu ya biar kelihatan. Sebentar. Nggak dengar, Pak. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi Bu, ini saya kasih nampak contoh instrumen yang tiga ASI. Untuk contoh instrumen penilaiannya adalah PAI misalnya mampu menggunakan mempelajari wudhu, laporan terdidik. Oke, ini buat kisi-kisi instrumen nanti Bapak Ibu tambah tekniknya penilaian kerja. Kisi-kisi instrumen ya. Ini berarti tentang cara materi wudhu itu apa saja di situ isinya. Itu ya tulis. Nama madrasah, mata pelajaran dan semester itu kan sama kayak ini ya. Jadi soalnya di bobot soal ya. Nah, ini bobot soalnya melaksanakan wudhu. Berarti kisi instrumen apa? Praktek penilaian. Ini merupakan bentuk kisi instrumen. Instrumennya penilaian praktek wudhu. Berarti pakai apa Bapak Ibu? Instrumen praktek wudhunya. Nama siswa, ya instrumen praktek wudhu. Skor nomor siswa jumlahnya. Itu penilaian bentuk instrumen asesmennya. Hasil asesmennya nanti dinilai seperti ini Bapak Ibu. Si A penilaiannya berapa, si B, si C, berapa nilainya. Itu bentuk modul asesmen. halaman berapa ya Pak? Itu modul di halaman 150 apa tuh? Saya lebih Pak. 166. Rubik penilaian seperti ini Bapak Ibu juga boleh sangat bagus format penilaian praktek juga seperti ini sempurna sangat sempurna. Ini contoh saja. Yang formatif juga, yang tes tulis juga sama Bapak Ibu, tes tulis ya kisi-kisinya di bawah instrumennya indikator apa C1 C2. Nah, ini tergantung jenis apa yang Pak Bu tulis gunakan. Apakah model rubik, apakah model soal. Kalau pakai soal, Bapak Ibu harus ada level soalnya. Nah, ini pakai esai atau pemilihan ganda itu harus ada ini kisi-kisi instrumennya Pak Ibu. Ya, dapat menulis indikat kalimat dengan basmalah beserta artinya, berarti level kognisinya C2 ataupun C3 diserah Bapak Ibu bobot berapa, nomor soal berapa. Itu namanya kisi-kisi instrumennya. Jadi instrumen asesmennya tes tulis soal ya, sekerjakan apa ini apa Bapak Ibu ya. Itu dua hal bentuk di formatif juga sama, sumatif juga sama. Jadi cuma kegunaannya dan tujuannya saja yang berbeda. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Nah, ini boleh dilihat lengkap di modulnya. Oke, sudah jelas Bapak Ibu? Maaf Pak bertanya, Silakan Bu Sofi. kalau untuk namanya itu nama persiswa atau nama kita? Kalau di instrumen tadi
itu nama kita juga boleh, ataupun itu nama itu dibuang saja juga boleh, nggak perlu nama madrasah saja Bapak Ibu, nama sekolah nggak, ataupun bidang studi, karena nggak mungkin nama persiswa itu nama siswanya. Banyak. Iyalah. Tapi untuk yang di atas, yang rubrik itu yang 7A itu persiswa, ya yang 7A. Kenapa? Karena dia kan kriterianya itu persiswa yang kita nilai. Ya. Yang 7A ini, yang 7A itu persiswa. Ya. Jadi kita buat di sini satu saja atau beberapa siswa yang kita kasih contoh? Satu aja kan Pak? Untuk satu siswa aja. Kalau bagusnya sekitar 15 siswa lah Bu, biar kelihatan nanti Bapak Ibu, dia conteng saja mana yang ini ya, sesuai dengan asesmen kemarin. Jadi Pak, kalau yang di 7A itu tujuan pembelajaran sama deskripsinya kita buat sesuai siswa. Iya, bukan. Tujuan pembelajaran kan sudah ada Pak Ibu. Deskripsi TP sudah ada. Jika belum sudah ada semua di TP, deskripsi kriteria kan sudah berdasarkan TP Bapak Ibu buat. Di rancangan KKTP itu baru menggunakan siswa bidang studi, tujuan TP-nya apa KTP-nya. Di 7AB, B itu masih sama dengan atas juga, tujuan pembelajaran sama. Aspek yang dinilai ini kategori apa. Ataupun kalau memang tidak, ini nanti gini aja kalau nggak Bapak Ibu, kalau saya sepakat gini aja, Bapak Ibu nggak perlu menilai juga boleh, buat instrumen saja, ya. Tapi nanti ke depan, Bapak Ibu harus membuat persiswa itu deskripsinya, mahir siapa, si A, dia mahir atau berkembang. Instrumen saja dibuat ini Bu, ya, karena ini namanya juga penyusunan instrumen, belum pelaksanaan penilaian. Nanti pada saat pelaksanaan penilaian, berarti baru Bapak Ibu menulis sesuai nama siswa masing-masing. Berarti satu aja Pak dibuat hari ini ya Pak? Satu aja. Berarti nama apa, nama Bapak Ibu apa boleh, bidang studi apa, tujuan KTP boleh. Ya. Jadi nanti di mahirnya kita contreng apa analisisnya Kak? Nggak usah Pak Ibu. Pada saat pelaksanaan proses asesmen, pelaporan besok baru Bapak Ibu contreng. Ini berarti dikosongkan aja Pak? Kosongkan saja mahir Bu. Yang penting aspek ini ada, aspek penilaiannya apa ada. Ya, itu lengkap Bapak Ibu. Baik Pak, baik. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada saya akhiri pertemuannya, walaupun tidak sampai jam 8 saya mau ya Bapak Ibu. Ibu Rami, masih ada Ibu Rami di sini, Ibu Rami? Masih itu Pak, masih. Ataupun Bu Nurul, ada yang mau sampaikan Bu Nurul? Bu Diana? Ada. Nggak ada. Oke, satu lagi Bu Haryani, silakan Bu. Ini selesai ini. Ya, silakan. Begini Pak, kan di LK 5B kan itu tugasnya kan buat, kan ada tugas apa kemarin? Pak, penyusunan Bu, penyusunan apa itu alur pembelajaran. Ada videonya itu yang itu. Video. Bukan, yang di LK 5B-nya kan ada tugas itu. Punya saya kan bentuk uraian itu Pak kan. Terus di sini kan ada instrumen asesmen. Apakah disesuaikan dengan uraian yang di LKB atau boleh kita buat seperti pilihan ganda gitu Pak? LK kapan Bu? Kami belum ketemu kayak LK yang uraian teks soal Bu. Yang di LKB 5B kemarin Pak. 5B. Kan ada tugas itu. Dia yang memasukkan LKPD, Pak. LKPD. Oh. LKPD, Pak. Apakah disesuaikan dengan itu kan bentuk uraian? Apakah di sini di instrumen penilaiannya boleh dibuat pilihan ganda atau disesuaikan dengan 5B? Sesuaikan saja Bu, sesuaikan yang Ibu. Oh, ini teknik apa yang digunakan. Yang penting yang dilihat teknik apa yang digunakan itu sinkron. Bu. Ya. Itu saja Bu. Ya. Terima kasih Pak. Yo. Oke Pak Kadir, udah jam 7:30, sudah bisa ditutup. Saya mohon izin Bu Rahmia, saya mau berangkat dulu. Ya. Baik, Pak Kadirnya mau berangkat ya Bapak Ibu, udah 1,5 jam menemani, sudah cukup ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Pak Ibu, saya minta maaf tidak sampai 2 jam, insya Allah kita